Selamat pagi, selamat siang, selamat sore adik-adik di mana saja berada. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang surat lamaran pekerjaan kelas 12 SMK semua jurusan. Tujuan pembelajaran: peserta didik dapat mendeskripsikan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan yang dibaca, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran, baik secara lisan maupun tulis. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Isi surat meliputi bagian-bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan dan hal-hal yang harus ada di dalam surat lamaran pekerjaan. Isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan meliputi tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan perihal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, tanda tangan, dan nama terang. Isi surat terdiri atas unsur nama, tempat, dan tanggal lahir, pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang dilampirkan. Hal-hal penting yang dilampirkan antara lain daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, sertifikat, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), dan pas foto. Kadang-kadang instansi atau lembaga juga meminta persyaratan lain seperti surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan berbadan sehat, dan surat izin orang tua. Berikut adik-adik contoh surat lamaran pekerjaan. Silakan dibaca dan dipahami. Berikut adik-adik penjelasan dari masing-masing komponen sistematika dari contoh surat lamaran pekerjaan di atas. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contoh, Papua Barat, 28 Agustus 2015. Yang kedua, lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran 4 lembar, jadi bukan angka 4. Hal, pemberitahuan. Ketiga, alamat surat. Tidak menggunakan kata kepada. Berikut, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Berikut, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Berikut, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Dan terakhir, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contoh, yang terhormat disingkat YTH titik, Manajer Sukses Mandiri, Jalan M. Yamin nomor 02, Kalibata, Jakarta.
Berikut salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. Contoh. Yang kelima, alinea pembuka. Sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. Pertama, identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Contoh, perhatikan adik-adik, penulisan nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat. Penulisan nama masih seperti biasa sesuai dengan kaidah PUEBI. Jika menuliskan nama orang, maka huruf pertama harus huruf kapital. Begitu juga dengan menuliskan nama tempat, pada huruf pertama harus huruf kapital. Berikut maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menuliskan surat. Kemudian berikut menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik koma. Dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Perhatikan contoh. Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi, titik koma. Mengapa? Karena masih ada persyaratan yang kedua. Berikut fotokopi kartu tanda penduduk, masih titik koma. Mengapa? Karena masih ada persyaratan yang ketiga. Pas foto ukuran 3x4 2 lebar, titik. Mengapa? Karena sudah tidak ada persyaratan selanjutnya. Berikut yang ketujuh, penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiaan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan titik-titik, sebutkan perusahaan yang dimaksud. Berikut salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir ada salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun dan penghormatan. Hormat saya. Contoh, hormat saya. Yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat. Lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh, hormat saya, kemudian tanda tangan, kemudian tuliskan nama. Misalnya Fitriana Sapitri. Oke adik-adik, adapun tugas kalian dari materi surat lamar pekerjaan ini adalah: pertama, buatlah surat lamaran pekerjaan yang ditujukan kepada perusahaan. Kedua, perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Atau surat lamaran pekerjaan tersebut bisa ditujukan di mana tempat siswa melaksanakan praktek kerja industri. Ini hanya sebagai contoh saja. Surat lamaran ditulis tangan dengan menggunakan huruf kapital, kemudian difoto, lalu dikirim di grup pembelajaran WhatsApp.
Demikianlah materi surat lamaran pekerjaan tentang mendeskripsikan dan menyajikan simpulan surat lamaran pekerjaan. Sekian dan terima kasih. Sebagai referensi dalam materi ini, silakan dilihat adik-adik.